Di sini gue bakal jawabin komen-komen kalian tentang video ROG Phone 6. Kayak gak ada kerjaan banget ya. Ya memang, tapi lihat coy, video ROG Phone kita ini rame banget yang nonton ya. Di video YouTube review panjang yang awalnya kita nggak expect serame ini, udah 70.000 yang nonton. YouTube Short ada 2 konten handphone ini yang gue bawa sama si Gary bawa, masing-masing punya 2 juta sama 1 juta penonton. Terus juga satu TikTok ya, ada 2 konten lagi, yaitu yang satu 2,7 juta, yang satunya lagi 500.000 penonton. Sisanya ya Instagram yang gak seramai itu, tapi tetap ada ratusan ribu yang nonton. Yang artinya ini rame banget cuy yang suka sama handphone dan juga dari konten kita pula. Coba ya, kalau misalkan kita di endorse gitu sama ROG, gue yakin kita udah kaya gitu dari video ini. Tapi ya sayangnya kita nggak dapat apa-apa dari video kemarin. Cuma kali ini gue mau jawabin beberapa komen dari kalian yang menurut gue tuh perlu gue jawab lagi. Karena beberapa ada yang gitu deh. Dan gue juga sekarang udah pegang ROG Phone-nya lagi buat mastiin apakah semuanya itu benar atau perlu diperjelas lagi. So, ROG yang gue pegang di sini juga adalah ROG yang sama, ROG Phone 6 yang speknya pun punya RAM 8GB yang paling gue rekomendasiin dibanding RAM di atasnya. Dan mungkin gue rekomendasiinnya di antara smartphone gaming lainnya juga. Bahkan setelah si Snapdragon 8 Gen 2 rilis cuy dengan handphone-handphonenya ya karena untuk saat ini ya belum banyak juga smartphone gaming yang sekomplit ROG, ya ini masih worth it sih. Tapi sebelum kita ke pembahasannya dan mungkin biar kalian dapat konteks pembahasan kita saat ini, gue sangat merekomendasikan untuk tonton video lengkapnya dulu di sini biar nggak salah paham dan udah kita jelasin semuanya itu lengkap di video itu, oke? Jadi buat di akhir tahun ini memang pilihan smartphone gaming itu semakin banyak, ditambah chipset generasi baru udah keluar, pasti perlahan bakalan ada bentukan smartphone gamingnya lagi. Tapi saat ini memang di 2022 kali ini ya udah jelas smartphone gaming terbaik itu ya jatuh kepada ROG Phone 6 kalau versi gua. Kenapa? Ya simple aja. Fitur gaming itu komplit banget dari segi software, hardware, aksesoris, bahkan sampai gimmicknya itu dibuat ke dalam satu handphone yang sepowerful ini. Gila nggak tuh? Kayak di segi softwarenya, lu bakalan dikasih sama yang namanya Armoury Crate, yang mana sebuah launcher game-game lu, tapi lu bisa cobain ngoprek settingan untuk si handphonenya. Kayak lu bisa ngatur refresh rate, terus touch sampling rate, performa, baterai. Ini banyak banget, gak cuma sekedar launcher game yang ketika aktif cuma matiin background apps-nya, hapus case yang dalinya meningkatkan performa HP lu. Dan juga in-game settings yang ada namanya Game Genie ya, nggak sekedar nunjukin FPS doang. Gue udah bahas juga di review gue lengkap soal ini, tapi yang terpenting handphone ROG ini punya fitur in-game cheat ya. Ya kalian paham lah ya maksudnya apa. Kayak ada crosshair yang bikin lu nggak perlu khawatir soal efek recoil lagi, dan juga bikin gambar negatif yang ngebantu banget buat skema game Battle Royale cuy, buat spotting musuh-musuh yang ada jauh gitu ya. Itu namanya Scout Mode. Ini unik banget ada di handphone ini. Tapi yang terpenting sih buat oprek performanya ya, dia punya X Mode, which is ini ketika aktif, performa si Snapdragon 8 Plus Gen 1 nya itu di boosting lagi biar lebih optimal saat ya bermain game di rata kanan cuy. Kita udah coba dan ini gokil sih perbedaannya. Apalagi kalau lu punya kipas khusus si ROG Phone 6, si Aero Active Cooler 6, lu bisa maksimalin lagi pakai mode X Mode Plus biar pengalaman gaming kalian lebih maksimal cuy. Menarik gak tuh? Cuma kita berhenti dulu bahas fiturnya. Langsung aja ke pertanyaan pertama dari Dede Setiadi, yang isinya berdasarkan pengalaman gamingnya ROG Phone itu lebih oke dibanding si handphone buah. Dan gue setuju dengan perkataan dia, karena ketika lu bermain game udah nggak sekedar skill doang, tapi udah concern ke spek detail khusus gamingnya, ROG datang buat jadi solusi lu. Mungkin gue belum di posisi itu, tapi buat sebagian fitur-fitur gaming yang nggak ada di handphone biasa, ini kepake banget. Bahkan kayak komen dari Mas Opai ya, dia ini bisa ngebedain rasanya tuh touch sampling rate sebuah handphone. Dia udah coba ROG Phone 6 yang 5S, ngerasa lebih responsif, tapi memang kadang masih ada mistouch ya. Ya gue sih pede ya, ketika nih orang cobain yang 720Hz ya si ROG Phone 6 itu bakalan tahu manfaatin sebenarnya dari fitur ini. Dan memang ROG Phone 6 ini spesialnya selain dari refresh rate yang udah 165Hz itu gila banget, touch sampling rate-nya ini ya tinggi juga. Ya walaupun gue sih ngarap ROG bisa bekerja sama dengan developer game besar kayak eSport kalau bisa buat unlock si refresh rate 165Hz nya. Fix kalau bisa nggak ada
handphone yang bisa lawan buat grafisnya cuy. Jujur sih, ya ini beneran setuju banget gue komennya sama si komen Artkowi ya. Ini refresh rate si ROG Phone itu udah 165 Hz. Ini overkill banget memang buat penggunaannya. Ya kayak tadi aja, game yang nggak semuanya itu support di 165 Hz, tapi tetap lo masih dapat list game yang ready untuk di settingan itu cuy. Dan selebihnya lo bisa nikmatin lembutnya saat swipe layar di menu handphonenya ini. Tapi tetap aja ada yang nggak suka nih sama panel yang udah gaming banget, kayak si Kang Kepo. Ini ngerasa bentuk layarnya ini kurang fleksib karena masih ada bezel yang lumayan tebal di sisi atas dan bawahnya. Yang malah gua nggak setuju sama komen ini, karena selain bisa kasih space untuk area speakernya handphone itu tetap front facing, lebih immerse, dan ya memang sebagus itu speakernya. Cuma adanya bezel itu ngebantu banget buat ngatasin palm tangan kita nih nggak asal ikutan mencet pas lagi main game. Dan itu pun sering banget kejadian sama gua. Ditambah lagi Asus punya air trigger pula buat tangan gua yang nggak bisa pakai 4 jari di satu layar. Yang ini ngebantu banget, dan ini juga udah jadi ke generasi terbarunya yang bikin lebih responsif sama lebih irit baterai lagi. Tapi sini baterainya udah cukup badak di 6000 mAh, dan ini irit banget. Sama lagi nih fitur yang gak dipunyain sama smartphone gaming lainnya, yaitu fitur bypass charging cuy. Fitur yang aktif ketika lu colok, dan ini gak bakalan ngisi baterai handphone lu, melainkan berfungsi sebagai charger kayak di laptop lu aja gitu. Jalan tanpa baterai itu pun bisa. Ini menarik banget buat lu yang gila main gamenya itu lama banget gitu. Baterai handphonenya bakalan jadi lebih awet lagi karena ya gak dipakai buat ngecas cuy. Ini gokil memang ya. Tentunya ini juga bisa menjawab pertanyaan sama Mas Rizky Santoso yang kayak bakalan matot nggak sih kayak handphone pendahulunya. Ya sebenarnya sih ini nggak semua ROG yang 5 dulu bakal bermasalah. Cuma pastinya dengan adanya fitur ini bisa meminimalisir masalah pada handphone ini. Ya jelas baterainya itu kan nggak bakalan di-push buat main game, otomatis lebih aman buat lo bermain game saat colok USB cuy. Ini mantep banget ya. Dan permasalahan itu sebenarnya udah nggak ada lagi harusnya, karena chipset yang digunakan sekarang udah menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kalau kata Faisal Eda, ini udah lebih aman, isu panasnya udah nggak parah harusnya karena sekarang itu buatan TSMC chipnya. Dan ya nggak cuma itu doang, Asus pun juga punya 360 CPU cooling yang intinya ada vapor chamber, ada boron nitride, yang mana ini udah aman lah buat handphone ini tanpa menggunakan pendingin sekaligus cuy. Bahkan kita juga udah tes permainan game di handphone ini aman banget dari segi FPS, dan suhunya pun juga masih tergolong aman saat dipegang. Cuma ada satu request lagi nih dari si Muhammad Sahal Ilham buat hajar handphonenya main game Tower of Fantasy rata kanan setting aktif. Sejauh ini ya kalau kita tes ini aman-aman aja. Cuma memang ini ya kita nggak pernah main gamenya, jadi mungkin bukan di scene yang lu suka palingnya. So kesimpulan gue untuk handphone yang satu ini adalah handphone yang super powerful. Dan sepowerful itu sampai saat ini bisa dikatakan smartphone gaming terbaik saat ini. Gue pun belum menemukan ada masalah sama handphonenya saat kita gunakan atau komplainan teman-teman yang udah cobain si handphonenya. Jadi ya ini sih bisa banget buat jadi wishlist kalian kalau kalian tertarik sama handphone ini. Ditambah handphone ini pula juga banyak aksesoris buat kalian cobain, dari kayak Reactive Cooler 6 yang punya tombol tambahan juga buat kalian main game. Terus juga ada Kunai 3 gamepad khusus si ROG Phone yang bikin lu rasa main di Nintendo Switch atau konsol portable gitu. Tapi dibentukkan handphone, dan tentunya komplit si Asus ini kalau ngasih ke kalian ya. Cuma sekali lagi yang seri ini aja udah cukup banget, yaitu si Asus ROG Phone 6 yang seri 8 256GB. Harganya masih dikatakan terjangkau, cuma 10.999.000. Performanya juga udah lancar juga. Ya intinya sih untuk jawaban lengkapnya kenapa gue rekomendasiin ini ya ada di video lengkapnya. Ini worth it banget. Tapi tetap aja nih untuk penjelasan hal ini kenapa gue rekomendasiin yang 8GB, selain murah tentunya 8GB itu masih cukup banget buat lu pakai di segala hal. Mau seperti komenan VP Chan ya kayak lebih ke future proof atau apapun itu ya. Cuma 8GB itu memang udah cukup banget sampai saat ini, dan kayaknya nggak mungkin juga perkembangan aplikasi mengharuskan di atas 8GB dalam waktu-waktu sekarang. Kalaupun iya ya apa kabar sama handphone yang jualannya masih di 4, 6, 8GB lainnya yang nggak bisa jualan dong. Sama yang komen juga soal harga handphonenya ya gue bisa bilang ini murah karena memang dibanding seri RAM di atasnya yang lebih mahal, jelas ini murah dong ya. Cuma dibandingkan dengan flagship yang lainnya pun gue bisa bilang masih di ranah yang murah. 11 jutaan juga ya, kurang 1.000 lagi ya. Gue bukannya bahas murah kayak handphone 1 jutaan ya, itu beda juga. Dan buat kalian juga yang pengen beli handphone, ada iklan lagi.
Dan gue bukannya bahas murah kayak 10 handphone 10 sejutaan gitu ya, beda cuy. Dan buat kalian yang pengen beli ini ya semoga bisa kebeli sih. Tapi di akhir tahun ini juga Asus ngasih promo menarik cuy. Lu bisa dapetin handphone ini serta bisa dapetin lagi cashback senilai 2 juta dan ada hadiah menarik lagi tiap minggunya yang total hadiah itu bisa sampai 8,5 juta. Keren banget. Dan ini pun juga berlaku buat Asus Zenfone-nya ya. Jadi kalau kalian ada duit dan pengen beli ya beli sekarang aja. Atau kalau masih bingung promonya kayak gimana, cek deskripsi aja. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari ROG Phone 6, ngejawabin komen-komen kalian, dan tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh jawaban atas si ROG Phone 6. Dan sorry juga buat teman-teman yang nanya dan kita nggak jawab ini ya, karena banyak banget komennya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like videonya kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.